Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin nabiyil ummiyil karim wa ala alihi wa sahbihi wa li ahli baitihi wa li ulama'i ummatihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah la'allakum tuflihun. Yang ulun tuan muliakan, kepada yang terhormat imam besar masjid yang dimuliakan oleh Allah, kepada seluruh panitia pembangunan masjid dan panitia kemakmuran masjid yang dimuliakan oleh Allah, yang ulun tuan muliakan kepada seluruh para hadirin, para jamaah salat Jumat yang telah berhadir pada hari yang bertuah ini, yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Pada suatu hari Rasulullah sedang duduk bersama para sahabat-sahabat. Lalu Nabi menceritakan tentang seorang aulia min auliaillah dulu di masa Bani Israel yang bernama Syama'un Ghazi, bahwa beliau 1000 tahun berperang, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Malamnya kadang-kadang qiyamul lail dan harinya kadang-kadang sering beliau berperang melawan kafir. Itu adalah di masa Bani Israel. Oleh para sahabat-sahabat Nabi ketika mendengar cerita ini, banyak sahabat yang menangis. Terisak-isak mereka menangis. Ketika Nabi bertanya, apakah negata takli wahai sahabat-sahabat lun? Maka dia jawab, ya Rasulullah, menyedupnan trip bak gemu perang, menyedupnan trip bak ibadah, siang malam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala selama 1000 tahun. Maka kami yang usia cuma puluhan tahun dipotong masa balik, maka dipastikan kamu sehingga hari kiamat adalah urun-urun yang akan kalah amalan dibandingkan dengan orang-orang dulu ya Rasulullah. Urun awal meribiatun umu ke ibadah, ikamonyo hanya puluhan tahun yang kamu ibadah, litakoh masa balik, maka pasti kamu sehingga hari kiamat urun-urun yang hana mengejar, yaitu kebaikan dan amal ibadah urun-urun awal. Maka itulah sahabat-sahabat nekli waktu dengar cerita daripada baginda Rasulullah. Maka ketika itu turunlah ayat. Ini merupakan asbabun nuzul, sebab-sebab diturunkan ayat. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Lailatul qadri khairum min alfi syahrin. Tanazzalul malaikatu warruh. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Lailatul qadri, sesungguhnya kami menurunkan Al-Quran pada malam qadar, malam Lailatul Qadar. Sesungguhnya kami menurunkan Al-Quran, kata Allah, pada malam Lailatul Qadar. Lailatul Qadar
kebanyakan ulama-ulama dalam mazhab yang petboh mazhab, sekalipun khilaf-khilaf pendapat-pendapat yang lain, tapi yang masyhur adalah yang kebanyakan para ulama-ulama, jumhur ulama yang menentemi Lailatul Qadar adalah di 10 yang akhir. Artinya Allah menurunkan Al-Quran pada malam Qadar, yang malam Qadar ada di 10 akhir. Al-Quran diturunkan pada malam 10 akhir Ramadan. Persoalan, kita merayakan Lailatul Qadar, merayakan nuzul Quran, yaitu di 17 Ramadan. Sedangkan Allah menurunkan Quran pada malam Qadar, yang malam Qadar kebanyakan ulama dan jumhur ulama adalah berpendapat yang gerempek lima urung-urungan malam Qadar, malam-malam di 10 akhir, dan malam-malam ganjil lebih diharapkan. Tunggu sekalian, apakah salah kita memperingati nuzul Quran 17 Ramadan, sedangkan Allah mengatakan menurunkan Quran pada malam Qadar, yaitu di 10 akhir, sedangkan 17 Ramadan masih di 10 pertengahan? Tunggu sekalian yang dimuliakan Allah, maka ini adalah semuanya benar. Nuzul Quran yang kita peringati 17 Ramadan juga benar. Nuzul Quran, Allah menurunkan Quran pada malam Qadar juga benar. Dengan dihamalkan, dengan tak petanggung kita bahwa yang Allah turunkan Quran pada malam Qadar, yaitu kalam azali, kalam Allah yang azali, Allah turunkan ke Lauh Mahfud, ke Lauh Mahfud. Sedangkan itu terjadi adalah di malam Qadar, yaitu Allah menurunkan Quran kalam azali kepada Lauh Mahfud terjadi di malam Qadar. Kemudian dari Lauh Mahfud, malaikat Jibril menurunkan Quran atas perintah Allah Subhanahu wa taala kepada baginda Rasulullah Muhammad, surat yang paling pertama sedang Nabi berkhulwah di dalam gua Hira, bukit Hira itu di gua Hira adalah di 17 Ramadan, dan bukan malam yang kita peringati malam 17, tapi adalah terjadi di siang di urau 17 Ramadan. Tuku sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka tak petanggung kejadiannya yang Allah nepegah Al-Quran geputeun bak malam Qadar adalah kalam azali, Allah turunkan ke Lauh Mahfud. Dari Lauh Mahfud malaikat Jibril menurunkan Quran kepada baginda Rasulullah Muhammad, yang paling pertama, ayat pertama turun adalah yaitu Iqra. Itu terjadi di 17 Ramadan, di bulan suci Ramadan, di 10 pertengahan. Maka yang kita peringati adalah nuzul Quran dari Lauh Mahfud ke Rasulullah Muhammad SAW. Bukan yang kita peringati adalah nuzul Quran kalam azali kepada Lauh Mahfud, tapi daripada Lauh Mahfud Allah neputun, itu atas perintah Allah di malaikat Jibril, neputun kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di 17 Ramadan. Para hadirin yang dimuliakan Allah, Lailatul Qadri khairum min alfi syahrin. Malam Qadar, malam Lailatul Qadar khairum min alfi syahrin, terlebih baik daripada 1000 bulan yang tiada di dalamnya malam Lailatul Qadar. Si malam Lailatul Qadar masih lebih baik daripada 1000 malam yang tiada Lailatul Qadar. 1000 malam adalah 83 tahun, 3 bulan dan beberapa hari lagi. Tuku sekalian yang dimuliakan Allah, makanya merupakan asbabun nuzul. Allah neputun ayatnya untuk menenangkan hati para sahabat-sahabat Nabi yang gundah ketika mendengar
cerita Rasulullah, kisah yang diceritakan oleh Rasulullah. Dulu ada siro aulia Allah, orang yang cukup yakin dalam beribadah, berjihad fisabilillah, seribu bulan gemu perang, seribu bulan ge ibadah, seribu bulan ge pudip malam, sehingga li sahabat bak ge fikir-fikir han ge kejar kebaikan urungnyan dan pasti gaknyan akan kalah sehingga huruf kiamat. Atas kegundahan ini Allah memberikan gembira, kabar gembira, memberikan kebaikan-kebaikan yang luar biasa kepada kita, kepada umat Nabi Muhammad, yaitu dengan Allah berikan satu malam, malam Lailatul Qadar untuk setiap tahun di bulan suci Ramadan. Para hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka orang yang diberikan kesempatan untuk beribadah di malam Lailatul Qadar, maka gaknyan kasaban lagi beribadah 80 tahun bulan dan beberapa hari lagi. Bila getemi malam Qadar, kadang-kadang selama gudip 10 getemi ibadah ba malam Lailatul Qadar, maka gaknyan lagi kagudip 80 tahun. Bayangkan tuku sekalian, nyo menyelaganya semua orang akan mendapatkan kesempatan untuk beribadah di malam Lailatul Qadar. Caranya bagaimana? Malam Lailatul Qadar di 10 ya akhir, maka kita berupaya dari beklam malam 20 ya, yang kakak 20 nyan adalah be ta pri-pri, be ta tinggai-tinggai ibadah, baik baca Quran, tarawih berjamaah, witir berjamaah, isya dan subuh berjamaah. Minimal ibadah sunnah yang kita kerjakan di malam Qadar adalah salat isya dan subuh berjamaah. Itu adalah amalan yang paling kurang, sekurang-kurang amal. Tuku sekalian, apalagi kalau diprediksi hasil yang pernah gerempak di para ulama-ulama ketika Ramadan, awal Ramadan, misalnya ya hari Sabtu, maka Lailatul Qadar diprediksi akan jatuh pada malam yang ke-21. Tuku sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tapi ini bisa bergeser-geser seperti yang dipegah oleh Imam Syafi'i, nyo bisa berpindah-pindah. Kadang tahun ini berpindah kepada malam bulan. Jadi pendapat nyan baksa tabi-tabi. Malam nyan tengku 21 tiap tahun. 22 tiap tahun, 20 tiap tahun. Pendapat menan. Tapi juga pendapat bahawa Allah memindah-mindahkan malam Qadar. Bisa malam 21, bisa malam 23, bisa malam 25. Intinya adalah malam-malam ganjil lebih diharapkan untuk didapatkan malam Lailatul Qadar. Tuku sekalian yang dimuliakan Allah, maka nyo tungku Allah berikan peluang untuk kita mendapatkan, yaitu be absen ibadah bak malam-malam yang 10 akhir daripada malam Lailatul Qadar, daripada malam-malam yaitu 10 akhir Ramadan. Masyarul muslimin rahimakumullah. Ya, maka di malam-malamnya, di 10 akhirnya kita disunatkan banyak beriktikaf di masjid. Ya, disunatkan banyak baca Quran, lebih banyak membaca Quran, lebih banyak beriktikaf di masjid. Ya, pakan karena untuk mendapatkan malam Lailatul Qadar. Paling tidak kita beribadah iktikaf, kalaupun tidak ada lain, kita beriktikaf di masjid. Tunggu sekalian yang dimuliakan Allah, apalagi iktikaf sambil salat sunat, iktikaf sambil baca Quran, iktikaf sambil berzikir dan lain-lain sebagainya. Ini adalah kelebihan yang Allah berikan khusus, tidak Allah pernah berikan kepada umat sebelumnya, yaitu malam Lailatul Qadar. Itu khususiat Allah berikan kepada umat Nabi Muhammad dan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, ya, yaitu izinkan untuk menyampaikan sedikit menyangkut dengan fitrah. Walaupun setiap tahun ada disampaikan, tapi izinkan untuk menyampaikan sedikit menyangkut dengan fitrah untuk menjadi ulangan. Jadi man takarrara takarrara. Orang yang selalu mengulang-ulang
maka dia akan tetap bukan istiqrar, tetap dalam hati kita yang. Jadi fitrah itu adalah Allah wajibkan di bulan Sya'ban. Di bulan Sya'ban yang Allah nak wajib zakat, termasuk zakat fitrah. Tuku sekalian yang dimuliakan Allah, fitrahnya wajib kepada setiap orang yang muslim walaupun hana balik. Wajib fitrah. Walau nu'min, wajib fitrah. Percuma bila mantang galam balik, nyan fitrah wajib dia orang yang wajib nafkah. Purmoh wajib fitrah, ada yang wajib nafkahkannya iaitu suami. Kemudian anak-anak yang masih kecil juga wajib fitrah, tapi wajib di atas wali yang wajib memberikan nafkah. Menyegetanya yang ka wajib nafkah, yang ka raya tu, yang ka balik tu, nyan wajib fitrah di atas rawat tu. Tuku sekalian yang dimuliakan Allah, fitrahnya wajib kepada orang yang gerempak 2 buah juzuk zaman, merempak udip ganyan akhir Ramadan dan awal bulan Syawal. So yang merempak udip akhir Ramadan dan awal bulan Syawal, maka ganyan wajib fitrah. Pajan akhir Ramadan dan pajan awal Syawal, yaitu lub mata urawa senelih Ramadan. Menye Ramadan 20 kurang, lub mata urawa 20 kurang. Menye Ramadan 20, lub mata urawa 20. Nyan adalah ka merempak 2 buah juzuk zaman. Akhir Ramadan lub mata urawa, awal Syawal juga lub mata urawa. Urang yang merempak udip 2 buah juzuk zaman nyan wajib fitrah kepada ganyan, dan wajib fitrah kepada anak-anak ganyan yang wajib nafkah di atas ganyan. Oleh karena demikian, banyak orang lahir segala maghrib akhir Ramadan segala lub mata urawa, dan ketika lub mata urawa mantang udip nyan wajib fitrah ke anak ban lahirnya. Menyelahir lih lub mata urawa nyahana wajib fitrah beranaknya. Menyak urung mati segala lub mata urawa, hana wajib fitrah ke urung yang kamatinya. Hana wajib gebuh lewali. Menyak mati urung lih lub mata urawa, nyan wajib fitrah ke urung yang matinya, wajib dia wali. Gecok baktirkah yang gekebah leganyan. Nyan menyegatnyan mati lih lub mata urawa. Menyaurung ke mekawin segala lub mata urawa dan ditamkin raw, diserahkan raw oleh perumah kelakau segala lub mata urawa, nyan ka wajib fitrah di atas lakau ke perumah. Tapi bila ge menikah lih lub mata urawa malam raya, nyan hana wajib fitrah lam di atas lakau, tapi mantang wajib di atas rawa perumah. Menyaurung lamit yang gaknya napau bak surah jamun, menyegi pemerdeka lamit nyan segala lub mata urawa, nyan hana wajib le fitrah lamit nyan di atas sayyid, karena hana le lam ismah sayyid ketika lub mata urawa. Tapi bila ge pemerdeka lamit nyan leh lub mata urawa, nyan mantang fitrah wajib di atas sayyid untuk lamit ganyan. Tunggu sekalian, intinya nyan kelagayan. Ya, jadi merempak udip 2 buah juzuk zaman nyan wajib fitrah. Ada draw kedayung, ada permoh kedayung, ada anak kedayung yang mantang wajib nafkah ada kedayung, dan termasuk di atas mak kedayung dan yah kedayung yang ka wajib jaket di atas kedayung. Seorang yang ka wajib jaket di atas anak, nya urang si yang ka wajib jaket di atas anak adalah urang si orang tua yang ka wajib gebi nafkah le anak kurung si. Seorang si yang ka wajib bi nafkah le anak kepada urang si, bila urang si nya mesapat 2 sifat bagaian. Pertama ganyan gasin, yang kedua ganyan lemah. Lemah beserta gasin. Lemah kadang katuha, kadang pokoknya kalemah haik le minta nafkah. Yan
sakit leh kadang masa lemah, adapun kadang katuhal hamba masa tak pegah nyen urung cik nyen gasin dan mesapat ngan lemah nyen wajib nafkah di atas anak. Wajib nafkah di atas anak, wajib fitrah di atas anak, dan wajib nafkah di atas anak hanjit bi jaket ke urang cik le anak. Nah gemua nam rempak padi gena bi jaket ke mak kaya yang wajib nafkah di atas anak jit han jawaban ji. Ya, tapi urang cik nyan kaya walau lemah kaya le harta walau kain lemah nyan galang wajib nafkah di atas anak. Jaket hanjit terima masjid karena kain kaya. Hana wajib fitrah di atas anak, hana wajib nafkah di atas anak, hana wajib fitrah di atas anak. Atau gak nyan gasin tapi manteng tiga usaha dan usaha ganyan mencukupi kebutuhan ganyan. Ya hari-hari ganyan. Nyen hana wajib nafkah di atas anak, hana wajib fitrah di atas anak. Jadi rumusnya adalah bila urung syik nyen ka wajib nafkah di atas anak, maka terhadap anak wajib kepada bid fitrah bagi urung syik nyen. Tuku sekalian berbeda dengan anak kedayang. Wajib ayah gebi nafkah kepada anak bila mesapat anaknya gasin dan ubud. Ubud dalam balik gasin. Nyen wajib nafkah di atas anak. Ubud mentang tapi ji kaya. Kiban kaya mentang ubud dalam balik kaya kiban cara na warisan. Na bangsa tak pegah wasiat daripada nenek ji. Bila ji singa bila lung mati kene nyen toko ji nyen kajuk ke cucu lung nyen. Nyen mati kan nyen maka nyo ka milik cucu toko nyen. Siwa toko nyen sip ipajau. Nyen makanya kakaya masa tak pegah. Nyen tungkumnya kakaya berarti hana wajib liyah gebi nafkah. Jit gecok ba sewa-sewanya. Tapi yah orang Aceh cukup go akai. Ada anak kaya manteng gebi nafkah. Kan ubud karai dalam gebekawin yan mantang gebi nafkah dia runsi walau kan tinama wajib tapi tinama ganyan berbuat kebaikan kepada anak. Tuku sekalian yang dimuliakan Allah, nyan urung wajib nafkah. Kemudian berapa banyak kita keluarkan nafkah fitrah? 1 bambu setengah tambah 2 genggam. Siare 2 liter. Siare 2 liter are temnyan tambah setengah are tu tambah 2 genggam penuh tu. Atau siare penuh tambah setengah hari itu tambah sabah cekung. Sabah cekung yang tak dapat 2 buah palik jaro lagi. Ya. Tak dapat dengan sare setengah bunuh nyan tengku duknan kadar. Kadar untuk 1 orang. Menyelang kita bukan gantang. Gantangnya 2 are. Nyan are yang kemasukinan kan UBB are kedayang. Ya, are mungkin are lagi are jamun. Waktu ubuk-ubuk lentuan di PD Jaya, ya di Tring Gading nyonare are trin. Nyan sinalih pada 14 kilo i. Nyan sinalihan. Pakan karena are aji ubuk-ubuk. Nyan mungkin are yang ubenan yang sigantang diubuh fitrah untuk saudara. Tuku sekalian, apa bahan fitrah yang kita berikan adalah mazhab kita Syafi'i adalah wajib kita keluarkan makanan pokok. Menyembah ketayang berih yang tak perbit kepada fitrah ketayang. Jadi perbit berih kadar siare setengah 2 buah genggam. Mentabuh 2 are apa? Nyan yang lebih adalah sedekah. Nyan lebih good. Tuku mandum yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaan, ijit tabuh fitrah yang kan makanan pokok umpama tabuh fitrah yaitu peng, tabuh fitrah yum yaitu peng tabuh. Jawaban ji menyelang mazhab Syafi'i hana pilihan lain selain hanya 1 pilihan yaitu
kutan mudakharan, makanan pokok yang bisa disimpan lama. Nyan ke bereh menyembah kedai. Hanjit pula lain. Nyan yang dapat biak fitrah. Hanjit pilihan lain, tabuh yum, tabuh harga, nyo tidak boleh. Ya, hansah. Han kita tanggungjawab dari Imam Syafi'i. Mi dapat biak peng. Pu mazhab kedai Syafi'i, bereh tong kubuh, biak pula lain. Pertanyaan berikutnya, manhana mazhab yang jet dapat duit peng, lampuak bawah mazhabnya kan butoi mendum, mana mazhab yang jet duit peng? Oh na, mazhab Hanafi, jet hargakan makanan pokok, jet, ya bak mazhab Hanafi dibolehkan, tetapi bak mazhab Hanafi, jet petebit yum bagi makanan pokok, bukan makanan pokok atau uang. Yang pokok tetap makanan, intijih tetap fitrah, tapi dibolehkan mengeluarkan harga. Harga apa yang dikeluarkan? Harga fitrah yang wajib di atas orang mazhab Hanafi, yaitu hanya pertama kurma, yang kedua anggur, yang kelih gandum, yang keempat syair gandum langlah, yang kemudian nyan katanya ni dah kunila pada macamnya naruh bereh lang mazhab Hanafi naruh karena legayan gemumat hanakiyah lagi yang disebutkanlah hadis dari Rasulullah. Di dalam hadis Nabi, jenis-jenis makanan yang sah dikeluarkan fitrah adalah hanya yang disebutkan itu, tidak dicantumkan beras. Maka dalam mazhab Hanafi, hansah petebit bereh. Ketika hansah tak petebit bereh, maka dalam mazhab Hanafi, hansah tabuh fitrah peng tak harga bereh. Bahkan karena bereh memang ada hansah fitrah ba mazhab Hanafi. Kasus ketika seseorang yang bermazhab Syafi'i atau bermazhab Hanafi mengeluarkan fitrah berupa uang dengan dihargakan harga beras, bagaimana hukum kepada orang yang gebuh fitrah peng dengan harga bereh? Maka jawabannya, kedua-dua mazhab dinyatakan tidak sah. Rad Syafi'i hansah, rad Hanafi juga hansah. Hansah rad Syafi'i karena hanjit gantongan peng, mesti makanan pokok. Hansah rad Hanafi karena yang gebuh yum makanan yang hansah fitrah, yaitu yum bereh. Ya, seandainya gebuh yum jeut bak Hanafi, tapi yum kurma, si gantang kurma, ya 2 kilo si gantang kurma, nyan 2 kilo, paduk yum si kilo, yang dipajuh li fakir miskin, pura-pura tapagah 50 ribu 2 kilo sertuh 50 ribu untuk satu orang. Ada di rumah 5 orang kali 150. Ya. Yang kedua apalagi harga anggur, harga gandum itu boleh, harga syair yaitu gandum langla. Tunggu sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, nyan yang sah boh peng mazhab Hanafi. Ketika orang mengeluarkan uang, gehargakan paduk umpama tapagah nya 25 ribu sirado. Pat sumber 25 ribu, yum breh siare 20 ribu, si kanare 10 ribu, 2 genggam 5 ribu. Gebuh yum 25 ribu untuk yum breh siare setengah 2 genggam. Geputibik kepada fakir miskin. Nyan tunggu sekalian, hana mazhab yang bertanggung jawab sah hari kiamat. Getanya singa huruf kiamat hana sotim tanggung jawab. Syafi'i hang tanggung jawab.
Pakan hansah petebit yang ken beri, yang ken makanan pokok. Hanafi hang gedangan jauh karena tak petebit yum makanan yang hansah kepada fitrah. Ya, tapi punya ibu baklung yum kurma, jeut. Ibu baklung masa yum anggur, jeut. Adapun yum gandum, jeut. Nyan mazhab Hanafi yang baik yum beri. Tuku sekalian yang dimuliakan Allah. Pertanyaan berikutnya, apakah boleh mantadang mazhab lain tabuh peng yum kurma atau yum anggur atau yum macam-macam lain yang sah bak mazhab Hanafi? Jeut teman tabuh yang tadang mazhab je. Hai jeut. Tapi karena zakat fitrah bahagian daripada zakat harta yang lain, maka bak petebit zakat wajib ijab dan kabul. Wajib tapi ijab tak pujuk. Nyo zakat lung bi ke dengku, lung pemilik ke dengku. Ka lun tuan terima, nyan wajib. Yang tajuk pura fitrah, zakat fitrah. Yang diterima pura zakat fitrah. Hanjit yang terpujuk zakat, diterima atinamakan zakat. Terserkah biasa bertadapun hebah, itu tidak sah karena hana mutabakah ijab dan kabul, hana sesuai ijab dan kabul. Maka yang dipujuk fitrah, yang diterima fitrah. Menyemenan untuk orang yang petebit fitrah peng gedang mazhab Hanafi, geharga kurma, gandum ataupun anggur, gedang mazhab Hanafi. Nyan payah gak mitalam urang terimang urang yang mazhab Hanafi. Pakan karena amba mazhab Hanafi jet jo fitrah harga, jet terimang fitrah harga. Tapi ketika tajuk peng lagi tanya tadang mazhab Hanafi, tak harga kurma apa dong? Tapi kurma mazhab Syafi'i. Urang fakir miskin mazhab Syafi'i. Sedangkan yang diikut hansah fitrah berupa hayum. Hansah fitrah menyatabuh hayum. Nyan maka nyan ikutkan hansah fitrah menyatabuh harga. Maka ketika tajuk lagi tanya hayum tadang mazhab Hanafi ke urang mazhab Syafi'i yang diikut hansah fitrah menyatabuh peng, nyan hana mutabakah ijab fitrah dan kabulnya, maka deku hansah. Maka tiban cara mengasah tungkudang mazhab Hanafi nemita urang mazhab Hanafi. Mampu becut menyepuh lagi biasa macam mita bereh ba masjid ataupun ba menasah jok bereh membak tanya terimang bereh yan haik nemen na RBT Pula Minon na Honda na Matau. Bek bak tamita mangat sampai hanjit kebut. Ya, nyan ban tungku ilmu lun tuan sampaikan. Ya, semoga dapat bermanfaat kepada lun tuan dan kepada getanya mandum. Ya, BO tu. Ya, lun tuan laki wate 2 menit. Ya, bi hana tak jep kupi, bi hana dapat juhu. Kasus ya, anak lung di bandar tengku. Malam raya ditelepon lung di ibu fitrah inoi gampung. Jut ya, yang kasus. Ada orang nanak di bandar Aceh malam raya yang ditelepon, adapun segala meluk mata orang ditelepon mak ayah nubuh fitrah lung yang di kampung lung hana nubuh fitrah ini. Tunggu sekalian yang dimuliakan Allah, yang wajib fitrah adalah yaitu bak tempat urang di luk mata orang, bak tempat urang pat gay luk mata orang. Maunya di luk mata orang yang pada Aceh, di bandar Aceh wajib kedua fitrah. Kita yang lega belum? Mami luk mata orang tu yang gua kalau maghrib. Lam gle selawah maghrib. Hana tok kampung. Nyan kiban pun apa yang agak tren gua fitrah di gle selawah. Kesau gua kubua.
Ya, nyen narung temayang menan. Tunggu sekalian, wajib petebit fitrah bak tempat luk matauro bila katamkin kata makun. Tamakunnya bagaimana? Kita telah siap, ada bahan yang kita keluarkan fitrah, kemudian ada mustahik yang menerima. Na fitrah saja tu, na urung terima. Nyen tamakun, kamu mungkinkan. Baru wajib debit, haram tak ke? Ketika kita yang tahu di Bandar Aceh, lam gles lawah iluk mataurau. Nyan, kalaupun nabrih saja kita yang. Tapi hanapat tabuh, baru napat buh, waktu kamu nampak pemukiman, ada pun tetruk kampung. Nyan paki, nyan tungku jit tak ke waktu kamu mungkin, yaitu waktu tetruk kampung. Atau naurun hanabrih saja tu, kan kasihan. Kaya katanya cuma hana ber saja ante. Hana mungkin nyen hana tamakun. Makanya untuk sekalian hana wajib putih wajib haju. Wajib karena ber ente dan karena so terimang nyen kaharim getaki. Ya, menyebab ke lain. Pajan getaki dan yang kaharim taki bila nyen ka abih wate. Pajan abih wate. Wata fitrah adalah mulai iluk matauro uru akhir Ramadan sampai iluk matauro uru raya pun. Otna Nabi wata haji. Ya, yang god uru kalam tatbit sama yang raya. Yang sunat lih tebit sama yang raya tabuh fitrah mantang tunai dalam qada. Tapi makruh. Ya, bila tabuh tebit fitrah kali iluk matauro uru raya pun nyan kabih wata nyan kakaba getak kelih nyan ku haram tak ki. Tuku sekalian yang dimuliakan Allah. Tak kisah persoalan bila anak diubuh fitrah bak runsi di kampung, gebuhlah di runsi inoi kampung fitrah anak. Nyan puaba. Nyan hanjit kepada fitrah, hansah fitrah. Ya, ban hansah fitrah. Saban bak makna lagi dinakal jaket dipindah jaketkan jaket yang hak rawaji dipudibik jaket di Bandar Aceh tapi dipuawa ke nau kampung diwakilah ke nau kampung yang lagi dibuh kerawai ke nau kampung yang wajib ini diwakilah ke nau kampung diubuh yang diwakilah bak urai kampung saban lagi dibuh kerau sama dengan jika dinakal jaket dipindah jaket pendapat nakal jaket teguh sekalian ya walaupun khilaf pendapat yang kuat adalah nakal jaket hukumnya haram dan hansah. Walau rudona pendapat lain yang khilaf. Tuku sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini kasus. Yang kedua, siraurung gebuh fitrah di Bandar Aceh. Leh gebuh fitrah gewa kena kampung. Yang bak malam 27, 28, 20 kurang atau malam 20 kali gebuh fitrah di Bandar Aceh. Kemudian gewa kampung malam raya luk atau akhir Ramadan gak nyan di kampung nyan puaba nyan urung yang takjil fitrah urung yang mensegerakan fitrah sebelum waktu wajib jadi baru sah fitrah yang tak percepat segala truk wate wajib dengan catatan wate truk wate wajib urung terimang bermantang bak tempat tabuh nyan kasus urang yang kepedebit fitrah di Bandar Aceh malam 27, 28, 20 kurang atau malam 20. Leh gebuh fitrah gewa kena kampung dan dilop atau akhir Ramadan gak nyan dino di kampung. Nyan puaba hana jadeh jit ke fitrah atra yang kagak pawai borsa di Bandar Aceh. Kibanci teman truk kampung payah buh lain. Payah buh lain fitrah. Ya, kup jai mi kena pegah dan ku yang payah terpegah tapi nyo ku tubah. Nyo no terpegah kateng tek bata du, katip tat. Ya, maka lum cukup lum tuala ke maah beri tat ateh wate kapanyang. Ya, tapi nyo dengku lu rasa penting bak lum tuan sampaikannya. Ya, semoga bermanfaat kepada lum tuan dan kepada kita manduk. Nyo pu yang kalian tuan pegahnya adalah yang merupakan pu yang kalun tuan tupu yang kan purno de gure
yang kalian tuan beut, tuan kalian bak kitab. Artinya bila naurung yang pegah, ya mulain, ya lagi nyawa, ya ban perlu tam tolaah kembali. Ya menyakan salah lung ke salah urung pegahkan. Ya pakan karena yang luntuan pegahnya adalah ilmu menurut yang kalian tuan tupu, yang kan nabi le gura-gura luntuan dan yang kalian tuan kalian di dalam kitab-kitab. Alhamdulillahi rabbil alamin. وبه نستعين على أمور الدنيا والدين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله لعلكم تفلحون بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بالآيات والذكر الحكيم وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو السميع العليم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بما أمر الله لي ولكم اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون بسم الله الرحمن الرحيم وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اغفر لنا ذنوبنا وذنوب والدنا وارحمهم كما ربونا صغارا اللهم اغفر للمسلمين اللهم اغفر لأمة محمد صلى الله عليه وسلم اللهم أصلح أحوال أمة محمد صلى الله عليه وسلم اللهم ارزق أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم
اللهم استر عيوب أمة محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم اجعلنا وإياهم من أهل جنتك جنة الفردوس. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا وإياهم عذاب النار وأدخلنا وإياهم جنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين يا رب البيت العتيق. أعتق رقابنا ورقاب آبائنا وأمهاتنا من النار ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.